Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra habibana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam min masjidil haram ila masjidil aqsa thumma araja habibahu ila makanin la yastaqsa wa jawaza sidratal muntaha فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى اللهم صل وسلم وبارك وكرم وشرف وعظم على حبيبك ونبيك وصفيك سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة أما بعد. Yang saya hormati para alim, para asatid, segenap pengurus Masjid Nur Hidayah, para tokoh masyarakat, segenap ormas Masjid Nur Hidayah, segenap pihak panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj, terutama para ibu-ibu yang dalam beberapa hari siap untuk melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj, hadirin hadirat yang kita semuanya insyaallah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, tiada kata yang lebih pantas untuk kita ucapkan kecuali memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang sungguh banyak kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat dijadikannya kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada beliau, manusia yang termulia, manusia yang hebat, satu-satunya manusia yang bisa mengalami perjalanan Isra wal Mi'raj, junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Hadirin hadirat, malam hari ini Masjid Nur Hidayah mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj meskipun persiapannya hanya 3 hari. Masya Allah, luar biasa. Saya ditelepon malam Rabu kalau nggak salah ya, ditelepon malam Rabu pas rapat, tapi yang ditanya ibu-ibu siap tak? Jumat malam Sabtu siap. Oh, Masya Allah, ibu-ibu selalu siap insya Allah ya. Masa kayak bapak iwai terdino siap gih, ngomong aneh kayak om ira ini gih. Subhanallah. Karena kita semua ingin mengagungkan peristiwa yang agung, ingin memuliakan peristiwa yang mulia, yang mana karena saking agungnya, saking mulianya peristiwa Isra wal Mi'raj, mau tidak mau akan diperingati meskipun dalam keadaan pandemi, meskipun dalam keadaan seperti ini. Subhanallah, karena memang dorongan dari Yang Maha Agung untuk mengagungkan peristiwa yang agung, dorongan dari Yang Maha Mulia untuk memuliakan peristiwa yang mulia, yang hanya bisa dialami oleh manusia yang termulia, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau diceritakan semuanya tentang Isra Mi'raj ini insya Allah sampai jam 12 gak selesai. Kalau diceritakan semuanya, saya juga gak mau kalau sampai jam 12 ya.
Kita ambil sedikit demi sedikit saja peristiwa yang terjadi di dalam Isra wal Mi'raj. Tujuan utama Allah mengisra dan memi'rajkan Nabi Muhammad adalah untuk menerima perintah sholat. Itu tujuan utama. Tapi ada tujuan yang lain sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quran, linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan kepada Nabi besar Muhammad tanda-tanda kebesaran Allah. Padahal Nabi Muhammad niku imane sampun mantep, nggih. Takwane sampun kuat, yakinipun sampun mantep kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi masih diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah sehingga tambah mantap iman Nabi Muhammad, tambah kuat yakinnya Nabi besar Muhammad SAW kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita lihat bagaimana kehidupan Nabi Muhammad luar biasa. Rasulullah sabar dalam kehidupannya. Tidak ada umat yang semiskin Nabi Muhammad, gak pernah merasakan kasur. Kalau kita, Masya Allah, kita kasurnya kurang putih, wis ganti. Waduh, kampung kasurnya gak enak turun nih. Jam 3 wis tangi ganti supaya tangi ini sejam itu. Jam itu tangi ini kan usolli fardhu subhi wa duha. Subuhnya campur duha. Bantal juga nggak pernah merasakan bantal yang empuk. Tapi bukannya kita disuruh hidup miskin sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad malah menginginkan umatnya ini menjadi umat yang ekonominya bagus, karena beliau sendiri disebut sebagai entrepreneur sejati. Beliau itu memajukan perekonomian Madinah. Bahkan di zaman kehidupan beliau, Madinah itu sudah menjadi pasar internasional. Di zaman kehidupan Nabi Muhammad, karena di pasar Madinah itu ada pedagang yang buka toko, ini orang aslinya dari Syam. Berarti sudah menunjukkan bahwasanya Madinah ini menjadi pasar internasional. Dan Rasulullah berhasil ketika Rasulullah masuk ke Madinah setelah Isra wal Mi'raj, hijrah. Ketika Rasulullah masuk Madinah, Rasulullah melihat bahwasanya pasar dikuasai oleh kaum Yahudi. Maka Rasulullah membuka pasar di kawasan baru, dan Rasulullah mengatakan ini adalah pasarnya umat Islam. Umat Islam belanja sama umat Islam. Sehingga dalam tempo 3 tahun saja pasar Yahudi tutup, hanya dalam tempo 3 tahun. Padahal sudah menguasai Madinah. Nah, ini perlu ditiru oleh kita. Kita orang Islam belanja sama orang Islam, karena mereka belanja sama mereka. Jadi kalau dibilang fanatik, mereka duluan yang mengajarkan kepada kita tentang fanatik belanja kepada orang yang sesama agama sendiri, bahkan sesama etnis terkadang. Ya. Tapi kita orang Islam terkadang masih belanja kepada mereka. Dari mari dengan peringatan Isra wal Mi'raj, kita rubah gaya hidup kita. Kalau memang toko-toko yang di kampung-kampung ini lebih mahal 1.000-2.000, niatkan sodako. Niatkan sodako, kan enak, dapat pahala sodako, juga berhasil memajukan perekonomian umat Islam. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah kepada Nabi Muhammad. Termasuk perjalanan ini tanda kebesaran Allah, perjalanan Isra wal Mi'raj. Yang pertama, dibelah dadanya Nabi Muhammad oleh malaikat Jibril. Padahal malaikat Jibril gak tahu kuliah nak UNER ya. Cicek ini UNER ya. Saya sering ceramah di UNER sebelum pandemi. Ketika pandemi pre-KP tahu UNER. Tapi tidak tahu bulan Ramadan ini. Biasanya Ramadan saya ada jadwal di UNER itu buka puasa sama tarawih biasanya. Tapi setahun ini pre-wis. Kalah di corona kalah ya. Malaikat Jibril nggak tahu kuliah kedokteran, membelah dada Nabi Muhammad pun tanpa bius. Jangan ditiru ini, ditiru, waduh, bahaya ini.
pakai pisau, tapi pisaunya namanya ihsan. Karena namanya ihsan, apa sih jenenge ihsan itu? Oh, ihsan apa? Oh, Masya Allah. Ihsan itu baik, ihsan lebih baik. Ihsan itu lebih baik. Ihsan itu pisau kebaikan saja, memang tidak menyakiti. Padahal di belah dada Nabi Muhammad dikeluarkan jantung yang namanya al-qalbu, hati dalam bahasa Arab itu jantung. Sebab kalau hati dalam bahasa Arab namanya al-kabid, yang ada di bawah jantung itu hati. Al-qalbu yang namanya kalbu itu adalah jantung. Dicabut jantungnya Nabi Muhammad, dicuci. Kalau ada jantung sing dicabut, kira-kira sih boleh mau gawe mau mati. Jantung ini yang merupakan sentral kehidupan manusia itu jantung. Makanya kalau jantungnya berhenti, semuanya berhenti. Kalau cuman otaknya berhenti, jantungnya nggak berhenti, orang itu masih hidup meskipun koma. Tapi kalau jantungnya sih berhenti, wayangnya bisa. Tangannya yang berhenti, stroke. Jantungnya tidak berhenti, masih hidup orang. Subhanallah. Karena saya ingat abah saya ketika masuk rumah sakit dan dibilang paru-parunya itu sudah mengempis. Sebab bapak saya suka merokok dulu. Sebelum meninggal 5 tahun berhenti sudah. Gara-gara ini paru-parunya itu tipis sehingga lubang dan mengempis. Ini dokter mengatakan untung cepat dibawa, sebab jantungnya kurang sedikit terbalik. Terbalik tok katanya dokter, jantung terbalik, ini orang meninggal dunia. Padahal cuma terbalik. Bagaimana kalau jantung yang dicopot? Ini jantungnya dicopot tapi Muhammad tidak meninggal. Subhanallah. Bahkan jantungnya dicuci dengan air zam-zam. Ini padahal malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil datang dari langit bawa nampan dari surga. Gowo talam saking suarga. Talamnya itu berlapis emas. Kenapa nggak diisi dengan air surga? Kok diisi sama air zam-zam? Karena memang air zam-zam lebih mulia dari air di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada air yang lebih mulia dari air zam-zam, air yang pernah keluar di antara jemari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena suatu saat di peperangan musim panas luar biasa, para sahabat itu kehabisan air. Kalau perang itu berbulan-bulan, 2 bulan, 3 bulan. Para sahabat mengadu, ya Rasulullah, di antara sahabat itu ada yang junub, ada yang kehausan, ada yang gak punya wudhu, sedangkan air cuma sedikit. Dipakai sama satu sahabat untuk mandi saja sudah habis ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, kumpulkan air kalian dalam satu wadah, dimasukkan tangan Nabi Muhammad, yang junub semuanya yang mandi, yang gak punya wudhu, yang kehausan minum. Dan airnya masih banyak, sehingga disebutkan kalau Nabi Allah Musa, katanya para ulama, mukul batu, dari batu keluar air, mungkin di balik batu itu ada sumber air. Tinggal dipukul, waktu banyaknya. Tapi ini air yang keluar dari jemari Nabi Muhammad, sumbernya dari mana? Kalau bukan dari mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Air yang termulia itu sudah habis, sudah diminum oleh para sahabat. Tinggal air termulia yang kedua, itu air zam-zam. Air mulia yang kedua baru inna a'tainakal kautsar. Al-kautsar itu adalah danau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahrun, sungai. Nahrun fil jannah, sungai di surganya Allah. Air yang keempat yang termulia adalah air sungai Nil yang ada di mana? Di Mesir, Pak. Ada di Mesir. Thumma sa'irul anhar dibilang. Kemudian air sungai yang lain, Anda tahu nih. Wonokromo ini, Jagir ini masuknya nomor berapa nih, Wallahu ya. Alhamdulillah saya sudah minum air dari sungai Nil waktu ke Mesir tahun lalu sebelum corona. Jadi lagi nyebrang di tengah-tengah ngambil airnya minum.
Ya, sepodo air sungai, tapi ini air sungai yang mulia, yang nomor 4 disampaikan oleh para ulama. Dan air sungai Nil itu pernah di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab mengering di zaman Sayyidina Umar. Maka Amr bin As sebagai gubernur dulu, yang mimpin Mesir itu bukan presiden, gubernur. Karena presiden di dunia cuma satu dulu, Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Dan Rasulullah pun sudah menyampaikan al-khilafah 30 sanah. Khilafah yang setelah Rasulullah itu hanya 30 tahun. Hanya 30 tahun. Dan betul, pas di khalifah terakhir adalah Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Itu khalifah terakhir. Setelah itu katanya Rasulullah, Malikun Adud, raja yang zalim setelah itu. Jadi kalau memang ada penguasa yang zalim, sudah diberitahu oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga gambar bagi kita bahwasanya memang khalifah yang terakhir nanti munculnya Al-Imam Mahdi. Terus gak usah ruwet tentang khilafah. Itu bukan perintah Allah kepada kita untuk mendirikan khilafah, tapi perintah Allah kepada kita adalah qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya apa carane kula sampeyan iki selamat dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Dilaporkan oleh Amr bin As kepada Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, ini sungai Nil lagi kering. Biasanya warga Mesir kalau sungai Nil lagi kering dilemparkan perawan ke sungai Nil. Diuncang perawan terus mengalir mana? Kalau sih kalau di sawah orang sungai Nil. Maka Sayyidina Umar bilang, sebagai gantinya perawan, lemparkan surat saya. Karena itu bukan adat Islam. Jadi adat yang bukan adat Islam, yang bertentangan dengan adat Islam, itu harus dihindarkan. Yang harus lebih diutamakan adalah adat Islam. Sayyidina Umar nulis di suratnya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Amma ba'd, dari Umar ibn al-Khattab kepada Sungai Nil. Itu aja sampai tiru, ya. Sampai tiru sampai di Sopindah. Di Sopindah rumah sakit jiwa, Sopindah rumah sakitnya. Ini Sayyidina Umar, orang yang luar biasa. Ketika gempa saja di Madinah itu pernah gempa, Sayyidina Umar hanya gedruk. Nah, itu bahasa Indonesianya apa? Hanya gedrukkan tongkat, memukulkan tongkat ya. Memukulkan tongkat ke bumi, tek, sambil ngomong, awalam adil, bukankah saya pemimpin yang adil? Langsung berhenti gempa itu. Coba kira-kira orang pemimpin dari mana saat ini? Apa enggak? Wah, ini ngomong apa? Lumpur Lapindo. Lumpur Lapindo. Saya pemimpin yang adil, tambah di Saudi pemimpin yang adil. Lumpur Lapindo. Ayo melebur kiri. Dari Umar bin Khattab kepada Sungai Nil, kalau memang Anda mengalir dengan izin Allah, mengalirlah. Kalau memang Anda tidak mau mengalir, jangan mengalir. Lemparkan surat ini sebagai gantinya perawan. Dilemparkan oleh Amr bin As, gubernur Mesir, mengalir sampai sekarang nggak pernah kering Sungai Nil. Ini jenenge keramat Sayyidina Umar bin Khattab. Ini ada dalam kitab sejarah. Kok ono zaman saiki wong gak percaya keramat iki wong opo iki ya. La ilaha illallah. Nah, hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dicuci hatinya Nabi Muhammad, al-qalbu Nabi Muhammad, yaitu jantung beliau, dengan air Zam-Zam. Kemudian ditambahi iman, ditambahi hikmah, ditambahi yakin, supaya lebih yakin, lebih mantap, lebih siap ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akan ketemu Allah, ketemu Zat yang Maha Esa, Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Mulia. Sudah selesai dimasukkan kembali sama Jibril, ditutup lagi, nggak ada bekas operasi. Ayo, si kuliah kedokteran sampai S3. Ini orang setelah S3 yo, gak apa-apa sakarape kuliah omane, ya. Kira-kira operasi tanpa bekas operasi ada? Nggak bisa.
bisa dimasukkan laser, itu di operasi jadi. Itu jenenge ngelas gitu ya. Laser di operasi. La ilaha illallah. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Setelah itu mulailah perjalanan Isra wal Mi'raj. Tanda kebesaran Allah yang kedua adalah buraq. Buraq itu makhluk ciptaan Allah. Dinamakan buraq diambil dari kata-kata al-barqu, yaitu kilat cepat. Buraq itu cepat, melebihi kecepatan cahaya. Bukan kecepatan cahaya, tapi melebihi kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu terhitung dari buraq itu. Subhanallah. Karena perjalanan Isra wal Mi'raj, kalau sampeyan maca maulid tiba, ya wonten maulid habsyi, wonten maulid azab, wonten barzanji, wonten maulid di tiba, wonten maulid syaraful anam. Ada maulid terbaru dikarang oleh guru saya namanya Al-Qiyamul Lami' dan juga Asyaraful Qahur. Dua maulid dikarang oleh guru saya, ada di Umar dan Muhammad bin Salim. Dalam maulid tiba yang dikarang oleh Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai, jadi aslinya maulid niku daiba senes di tiba, tapi wong Indonesia gak kalah repot ya, karena sudah ada slogannya gitu aja kok repot. Apa-apa, sampai sekarang gak ada yang protes kok dibilang tiba, gak ada yang protes, gak apa-apa. Islam tuh karun ya, ojo suka nyala-nyala titik-titik salah, titik-titik kaul, titik-titik bid'ah. Kali romo ini la ilaha illallah. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya sendiri sudah ziarah ke kuburnya Syekh Abdul Rahman Ad-Daibai itu di Yaman Utara, Zabid, 2 kali sudah. Dalam maulid tiba disebutkan thumma arudduhu minal arsh qabla an yabrudal farsh. Saya, katanya Allah, mengembalikan Nabi Muhammad dari arsh, dan pintu masuk untuk Mi'raj itu arsh. Untuk ketemu dengan Allah adalah arsh, tapi Allah itu bukan di arsh. Allah tidak perlu kepada arsh karena Allah yang menciptakan arsh. Allah mukhalaqatul lil hawadits. Kalau Allah perlu tempat, ya bukan Allah. Allah itu nggak perlu tempat. Tapi jangan ditanya di mana Allah. Mikir sampai mikir di mana Allah, iso pindah nak rumah sakit menurut ya. Gak kuat, otak itu lo sampai gak kuat. Karena Rasulullah sudah mengingatkan juga kepada kita, kalau kita mau mikirkan ciptaan Allah. Mikirkan ciptaan Allah aja sudah luar biasa. Sampai mikirkan corona itu harus bingung sampai. Ya. Padahal corona ini memang katanya perbuatan manusia, tapi kalau nggak diizinkan sama Allah, nggak bakal bisa si corona. Bisa menyebar ke seluruh dunia, nggak bakal bisa. Bikin corona wis gele-gele kepala terus aja. Oh, corona kira di corona ini. R&D corona ini. Kok kerasan corona ini. Tahun ini Covid-19, tahun ini Covid-20. Wis ora tahu, wis tahu. Mudah-mudahan gak sampai Covid selingkuh nggih. Amin ya rabbal alamin. Saya sendiri punya murid di Bandara Juanda, karyawan-karyawan Angkasa Pura itu bilang, Beb, kan saya sering berangkat kemarin, Beb, ini rapid antigen ini sampai Agustus. Waduh, berarti diperkirakan corona lagi sampai Agustus. Selesai. Mudah-mudahan pas wayang merdeka sisa dulu corona. Amin ya rabbal alamin. Pas 17 Agustus mau ditambahin. Corona minggat saking Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Itu maksimal. Mudah-mudahan sebelum puasa sudah tahu wis supaya iki masjid kawan ini ya. Kalau film triple iki opo? Iki piro iki? Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam yang disebutkan di dalam Maulid Tiba, saya mengembalikan Nabi Muhammad dari Arsy setelah perjalanan Isra wal Mi'raj ke bumi, masih hangat tempat tidur Nabi Muhammad. Masih hangat tempat tidur. Kalau sampai nek turu bengi iki, nek turu bengi iki, ono sing turu bengi. Kadang-kadang nak waktu pusing aja ada. Kadang-kadang wis duwe bojo, kok sih
warkop yo. Oh. Bojone sampean ape nak warkop gawe kopi sak ember dulu. Ngomong Mas entekno dhisik kopi sak ember baru nak warkop sampean ya. Ngomong entekno kopi sak ember gak turu-turu dino sampean lah. La ilaha illallah. Kalau kita tidur malam ini, kita bangun dari tidur sebelum subuh atau minimal pas subuh atau minimal subuhnya belum habis. Kita bangun sambil pegang bekas tempat tidur kita sambil kita baca doa bangun tidur. Adik-adik, doa bangun tidur apa? Allahumma barik lana. Kaki turu langsung belok roti. Kaki turu langsung mah. Nah, mari nangan turu mah. Terus ke sekolah. Zamannya dulu saya sekolah, nek sekolah jenenge bolos, ini bolos nasional. La ilaha illallah. Baca doa bangun tidur apa doanya tadi ada yang bisa jawab? Wa ilaihi nusyur, kata tadi cukup nak semeng tulis. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi. Sambil baca doa bangun tidur, sambil kita pegang bekas tempat tidur kita hangat. Kenapa hangat, Bu? Apa kok hangat, Bu? Apa kok hangat, Pak? Kompor ganti hangat, Pak. Panas, Pak, kompor. Hangat karena karo sampean ki coba nek manjing. Sampai turun ana pendoso, hangat lah. Kan belas pendosone. Ya antum mayit kalau panas tubuh. Kita kalau masih punya nyawa, punya jiwa, ada yang namanya panas tubuh. Yang kalau panas tubuh ini mencapai 40 orang. Ada kadang-kadang bisulan itu ya panasnya 40. Wah sampai corona. Wah aku kira orang pencuan ini. La ilaha illallah. Karena itu ada berita, masuk berita dulu yang orang di Makassar, dia bisulnya di perut, panasnya 40 di bidang. La ilaha illallah. Nah hadirin yang tapi kita semua nggak usah khawatir. Setahun ini nggak ada penyakit yang lain, nggak ada. Orang darah tinggi nggak ada setahun ini. Orang kena gula nggak ada setahun ini. Ya betul. Orang kolesterol nggak ada setahun ini. Yang ada cuma corona top sekarang. La ilaha illallah. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, panas hangat karena kita masih hidup, tapi panas tubuh yang berpisah dari kita di tempat duduk atau di tempat tidur ini gak lama, gak sampai semenit. Jadi coba dibuktikan nanti. Mungkin ada yang mau buktikan setelah saya ceramah, duduknya jangan berubah ya. Karena saya ceramah sekitar 1 jam sampai logonya coba berubah, masuk keringingnya coba berubah. Jadi begitu selesai ceramah coba digeser sedikit, seret dipegang bekas tempat duduk, hangat. Tapi gak sampai sak menit. Nih, ono kompori saja, Pak. Ranjangnya sampai di sore ono kompori ya saja. Sak jam terus selesai. Oh berarti ono kompori. Nah, jadi kalau menilik dari apa yang disampaikan oleh Allah dalam Maulid Tiba tadi, yang dicantumkan oleh Syekh Abdurrahman Al-Jaibai dalam Maulid Tiba, berarti perjalanan Isra wal Mi'raj ini nggak sampai semenit. Subhanallah. Jangan tanya kok iso. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun. Allah ngasih berkah waktu dalam perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad. Akan tetapi tetap dibutuhkan kendaraan yang cepat, yaitu buruk. Tetap cepat. Buruk itu cepat, tapi nek bahasa mobil suspensinya enak. Kalau naik gunung kaki depannya memanjang, turun gunung kaki belakangnya memanjang. Jadi Rasulullah di buruk itu nggak kerasa. Kalau sekarang, apalagi di Surabaya, masuk sampai numpak mobil Alphard ya, sekroso geronjalan saking nemennya geronjalan yang Surabaya. Gitu.
iso jalan. Masih numpak Alphard. Sampai nek gak iso numpak Alphard sampai perbanyak bacaan Al-Fatihah. Ya lu yang itu Alphard dapat pahala dari Allah Subhanahu. Nah, buruk itu adalah termasuk tanda kebesaran Allah, bisa membawa Nabi Muhammad cepat, luar biasa. Tanda kebesaran Allah yang ketiga yaitu tadi, perjalanan itu yang luar biasa. Coba jarak antara bumi dan matahari ada yang tahu? Tidak tahu. Kamu sih kamu ukur. Kira? Sekolah. Iya betul. Tapi bolos kafe saat ini ya. Mahasiswanya yang bolos. Alhamdulillah. Saya nggak bolos anak bolos saat ini ya. Anakku kafe mlebu pondok. Kalau sih bolos tetap belajar kafe. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jarak antara saya pernah ceramah di UNER sini. Ya Ramadan, saya tanya berapa jarak antara bumi dan matahari? Itu mahasiswa-mahasiswi yang hadir, cuma satu mahasiswi yang jawab 150 juta kilometer beb. Padahal itu mahasiswa itu. Saya jawab masih 150 juta kilometer baru matahari. Padahal matahari itu masih di bawah langit. Dari langit ya lebih jauh daripada bumi dan matahari. Anggaplah 2 kali lipat 300 juta kilometer. Jauh apa nggak jauh? Jauh. Hanya ditempuh oleh Nabi Muhammad dalam tempo beberapa detik saja, belum nggak sampai semenit. Karena Allah sendiri mengatakan, saya kembalikan Nabi Muhammad dari perjalanan Isra wal Mi'raj masih hangat tempat tidur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah yang menciptakan waktu, Allah bisa memberikan berkah waktu, Allah pula bisa menghentikan waktu. Ada namanya seorang wali di zaman dahulu namanya Syekh Umar Mukhtar. Syekh Umar Mukhtar ini dalam nafas biasa aja bisa membaca 1000 ya Latif. Nafas biasa. Coba Pak sampean nanti ya, sampean tahan nafas. Coba baca 1000 ya Latif. Nah sampai saya wis mati sampai. Ya. 1000 ya Latif. Kenapa diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam nafas beliau, dalam waktu beliau. Dan kalimat berkah ini di Al-Quran ada 2. Kami turunkan dari langit air yang berkah, kota Mekah yang berkah. Ini kok ono aliran sing gak percaya berkah, ini aliran opo? La ilaha illallah. Dan bisa dibuktikan yang namanya berkah rezeki. Subhanallah, corona ini menyerang semua, tapi umat Islam yang tetap konsisten, insya Allah rezekinya diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nggak terpengaruh sama si corona, meskipun penghasilannya agak kurang, tapi subhanallah, cara diberi rezeki, diberi berkah dalam rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu baru langit pertama. Antara langit pertama dan langit kedua jaraknya lebih jauh daripada bumi dan langit pertama. Anggaplah 2 kali lipat 600 juta kilometer. Miliaran kilometer yang ditempuh oleh Nabi Muhammad hanya memakan waktu beberapa detik saja. Subhanallah. Tanda kebesaran Allah yang selanjutnya, Allah berhasil menghadirkan. Ya Allah bisa saja, bukan hanya berhasil, Allah tuh bisa, Allah mampu. Nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menghadirkan 123.999 ruh para nabi di Masjidil Aqsa untuk sholat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau aliran apa ini? Bingung. Saya sendiri bingung ke aliran ini. Gak percaya sampai maulid, gak percaya. Ngomong apa itu? Wong
warga ini Manyar Tengah itu Maulid Mahalukiyah mati ngaduk barang Mahalukiyah warai menghormati datangnya roh Nabi Muhammad SAW. Mereka bilang Nabi Muhammad itu sudah mati, nggak bisa datang lagi, katanya mereka. Loh, tul, mohon ditul gitu. Di malam Isra wal Mi'raj ini disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari, bukan hanya satu roh Nabi, 123.999 roh para Nabi dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya ketemu, bukan hanya ngomong, tapi malah sholat di belakang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang di antara mereka ada yang masih hidup, seperti Nabi Allah Isa alaihissalam dan juga Nabi Allah Khidir alaihissalam. Ini dua Nabi yang masih hidup sampai sekarang. Tapi sisanya 123.997 itu sudah meninggal dunia. Roh mereka bisa dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ketika kita Mahalukiyah, nggak mustahil Allah bisa menghadirkan satu roh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah dengan teknologi yang ada sekarang tuh ada teknologi Pak, ya, seperti manusia itu bisa muncul gini, seret ambil cahaya, hologram namanya, ya. Namanya itu hologram. Waktu Mahalukiyah ojo rohnya Nabi, kalau sampai nyetel hologrami Hitler, hadir Hitler itu. Padahal Hitler itu dari orang Islam ya. Ini buatan manusia bisa menghadirkan orang yang sudah Hitler ya diwara mati, Hitler ya. Nah Hitler ya. Tapi bapak saya sendiri mengatakan, bapak saya itu bilang, seandainya Hitler itu akhir hayatnya masuk Islam, tak bocok no Yasin berdino katanya. Oh, mateni Yahudi kata. Tapi Hitler sendiri itu bilang, Pak, saya ini bisa membasmi semua Yahudi. Sengaja saya sisakan supaya kalian itu tahu kenapa kok saya mateni Yahudi, katanya Hitler. Ya, supaya kalian tahu tuh alasannya kenapa saya mateni Yahudi, katanya. Jadi saya ini karena orang ini proyeknya Yahudi nih, Pak. Ya. Menjauhkan orang dari masjid, menjauhkan orang dari majelis, ini proyeknya Yahudi corona ini. Laki-laki sama laki-laki gak boleh salaman. Padahal saya tanya sama dokter, dok, corona ini menular lewat tangan, dok? Enggak, tidak menular lewat tangan, kecuali yang kena penyakit corona itu sebelum salaman dia menyentuh mulutnya. Kalau dia tidak nyentuh mulutnya, masih udah kena corona, salaman gak apa-apa, gak bakal tertular sama dia. Atau kalau sampai salaman sama orang yang kena corona yang sudah nyentuh mulutnya, kayak orang disinfektan, selesai beres. Nanti, nah ini Yahudi sengaja nggak mau sesama umat Islam salah. Ini pemikiran Yahudi kafir, proyeknya Yahudi kafir. Alhamdulillah. Nah hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu tanda kebesaran Allah yang ketiga, bisa menemukan Nabi Muhammad dengan roh para nabi yang sebelum Nabi Muhammad SAW. Kemudian orang-orang barat kan bilang bumi ini dilapisi oleh atmosfer. Di bawah atmosfer itu ada yang namanya oksigen, sehingga kita bisa menghirup udara. Betul. Kalau sudah di luar atmosfer, kita harus pakai baju astronot ya. Saya ini kakek anak rumah sakit kelambi astronot, merawat tapi dokter ngambil lagi astronot. Cuma kalau oksigennya tok, wes kelambi ini modal astronot ini. Saya pernah naik pesawat, kalau nggak salah bulan lalu, ketika saya ke Banjarmasin, ada satu orang naik pesawat pakai APD. Yo, ayo gitu deh. Ya maaf, saya enggak. Ini faktanya. Ya juga dokter, ya perawat, ya kena corona sisa, betul. Padahal mereka ya pakai APD, ya pakai apa jenenge masker, ya ate cuci tangan terus, ya sanitizer terus, ya ate kaos tangan, ya tetap kena corona. Kalau memang ditakdirkan oleh Allah kena corona, masih yo sampean saawak sampean bumi tetap kena corona. Semuanya berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tapi memang kita harus ikhtiar, harus pakai masker, ikhtiar untuk menjauhkan diri dari
penyakit yang satu. Tapi nek sampai loro ojo nang rumah sakit wis ya. Sampai loro apapun mlebu rumah sakit ujung-ujunge ya nek corona si urip sampai nek corona pas metu direpek sampai. La ilaha illallah. Nauzubillahi. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Muhammad keluar dari atmosfer nggak pakai oksigen. Jadi Nabi Muhammad SAW menunjukkan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke langit loh. Tanpa oksigen Nabi besar Muhammad SAW. Dan tanda kebesaran yang selanjutnya, langit itu tanpa tiang. Ternyata langit itu ada pintunya. Kalau kita baca surat An-Naba, adik-adik ada yang hafal nggak surat An-Naba ini? Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il alladzi hum fihi kalla saya'lamun thumma kalla. Apa nek perawan-perawan iki rek? Ada bikin jangan langsung nulis. Subhanallah. Di tengah-tengah surat itu ada bacaan wa futihatis sama'u fakanat abwaaba. Nanti di hari kiamat langit itu akan membuka dan langit itu punya banyak pintu, bukan hanya satu pintu. Abwaaba. Langit itu punya banyak pintu. Dalam kisah Isra Mi'raj yang disampaikan oleh Imam Bukhari dalam hadis Sahih Bukhari, yang jaga pintu langit itu namanya Ismail, malaikat namanya Ismail. Kamu sih jenenge Ismail lagi? Kamu? Ayo kita kira jenenge Ismail. Untuk satu pintu langit, malaikat Ismail itu punya 70.000 anak buah malaikat. Yang masing-masing anak buahnya punya 70.000 anak buah malaikat. Untuk satu pintu langit. Ayo rek, 70.000 kali 70.000. Untuk satu pintu langit. Nolai lawis loh. Iswalu ya 49 berapa? 4.900.000.000. Aku sempat berarti. Saya coba tanya aku siapa ya? Bicara apa bolak balik? 4.900.000.000 malaikat untuk satu pintu langit, Pak. Subhanallah. Malaikat Jibril mau masuk dalam sama masuk, padahal malaikat itu jenderal. Malaikat Jibril itu jenderal panglima, pemimpin malaikat. Untuk mau masuk langit ketok di sini, tok. Ditakok yang malaikat Ismail, sing jaga pintu langit. Man sopo? Malaikat Jibril jawab, Jibril. Pertanyaan kedua, waman ma'ak, siapa yang bersama kamu? Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan yang ketiga, awaqad ursila ilaih, apakah sudah diutus? Naam, iya, sudah diutus. Padahal Jibril itu jenderal. Ngetop sih ditakoki 3 pertanyaan. Coba jenderal dunia. Tok sopo jenderal. Ambil sopo kok kelak tor operal kurang ajar. Itu jenderal dunia. Tapi ini prosedur. Itu langkah kedua gitu lagi, ngetop mana tok. Sing takok podo, sing jawab podo. Padahal wis podo wis, langkah pertama mau wis podo wis, bukaan wis. Ojo kesuwen. Nek kene langsung wis. Ini prosedur. Subhanallah, itulah malaikat. Mereka tidak mau melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkah ketiga itu juga ngetop, pertanyaan sama, 3 pertanyaan, jawabannya sama. Yang tanya sama, yang jawab sama. Sampai langkah ke-7. Di tiap langit Rasulullah ketemu para penghuni langit dan juga ketemu dengan para nabi yang di langit-langit tersebut. Jadi rohnya para nabi itu sudah di langit-langit. Subhanallah. Sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perjuangan mereka di atas muka bumi ini. Karena mereka dicapek memperjuangkan syariat Allah. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam itu yang paling capek 950 tahun. Lama itu. Malah beliau berdoa, ya Allah,
umatku gak tambah-tambah ya Allah, 700 tahun atau lebih 600 tahun berdakwah, umatnya gak tambah-tambah ya segitu saja. Sing liyane ngilok-ngilok nontok, maka didoakan sama Nabi Allah Nuh untuk dibinasakan oleh banjir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Capek, berdakwah itu memang capek. Zaman saya kita dakwah enak, numpak motor, datang di sana tolol, waktu logo di KIBA. Weh, dakwah saya ini, subhanallah, ini semua berkat capeknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di langit ke-6 Rasulullah ketemu dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa. Di langit ke-6 itu juga pohon bidara, itu akarnya di langit ke-6. Akarnya di langit ke-6, pohon bidara. Pohon bidara ini biasanya daun bidaranya dulu dipakai untuk memandikan mayit. Ya. Tapi sekarang sudah diganti sama kapur barus. Sekarang tidak ada Surabaya daun bidara, mau di mana sih? Oh, ada, masih ada. Oh, alhamdulillah, masya Allah. Di sini masih dipakai mandikan mayat pakai daun bidara. Sudah enggak? Kadang-kadang atau di mix. Sekarang zamannya mix. Nah, itu ada di langit daun bidara. Pohon bidara akarnya di langit ke-6, menjulang batangnya sampai tembus langit ke-7. Kalau langit kedua sampai langit pertama sampai langit kedua saja sekitar 600 juta kilometer, langit kedua sampai langit ketiga jaraknya sekitar 1 miliar 200 juta kilometer. Bagaimana langit ke-6 sampai langit ke-7? Kok dihitung diri ya? PR. Langit kedua sampai langit ke-7, langit ke-6 sampai langit ke-7 menjulang tembus langit ke-7. Baru daun yang terakhir dari pohon sidroh disebut sebagai sidrotul muntaha. Daun pohon sidroh yang terakhir. Kenapa disebut yang terakhir? Tidak ada yang pernah tembus. Jadi daun terakhir itu nggak ada yang pernah tembus. Sampai pohonnya tok ya, sampai daunnya tok. Tembus kalau. Kenapa? Setelah daun pohon sidroh yang terakhir itu langsung arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung arsy. Bukan tempat bersemayamnya Allah. Karena saya pernah debat sama aliran saya, Kak senang maulid itu ya. Saya tidak mau debat asli. Saya belajar itu bukan untuk debat, memang nggak boleh. Kita belajar untuk debat itu nggak boleh. Niat belajar untuk debat itu nggak boleh. Tapi karena dia sudah mulai menghina Nabi, maka saya nggak kuat sudah ya. Dia sudah mulai menghina Nabi. Saya bilang, ayo sudah kalau mau debat. Dia bilang salah satu pertanyaannya dia, Allah itu ada di arsy. Kenapa kok Allah di arsy? Saya bilang itu ayatnya innallaha 'alal arsyis tawa. Allah itu beristiwa di arsy. Saya bilang istiwanya Allah itu bukan duduk, bukan bersemayam, bukan tinggal. Karena Allah yang ciptakan arsy. Oke, saya tanya. Kalau menurut versi Anda Allah memang perlu tempat sebelum Allah menciptakan arsy, ada di mana? Aku bingung ngomongnya ini. Iya nanti, betul. Nanti ada. Mungkin sih ngomong Allah itu ada di tempat, harus tele. Bingung. Taruh loh, cuma udah. Kamu nanya ngomong Allah itu perlu tempat. Iya, itu dalilnya. Kalau kita mengatakan Allah tidak perlu tempat, karena Allah itu yang menciptakan tempat. Allah nggak perlu kepada makhluk. Allah nggak perlu kepada ciptaannya. Dan Allah juga berbeda sama kita. Mukhalafatul hawadits. Kalau kita perlu tempat, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala nggak perlu tempat. Saya enak guys. Ahlussunnah wal jamaah itu paling enak guys. Dalilnya mantap, dalilnya pas. Kalau mereka kan kadang-kadang dalil itu gak pas. Apa kok maulid tak oleh? Oh, kullu bid'atin dhalalah. Loh, kayaknya bermaulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek semua bid'ah dhalalah, kono jok foto KTP pun. KTP ku ya bid'ah.
Ada di antara mereka tuh naik taksi, supir taksi nyetel radio kan, kadang-kadang ada lalu lintas ya, berita lalu lintas di radio. Apa ini? Radio, bid'ah, matikan, gak ada zamannya Nabi radio. Ya wes ini. Lampu merah, mandek. Kenapa kok berhenti? Lampu merah Pak, berhenti Pak, lampu merah ini. Oh gak ada lampu merah zamannya Nabi, bid'ah, terobos. Terobos, mari terobos lampu merah metu supir taksi ini. Di kompon metu, apa metu zamannya Nabi kalau taksi aku la ilaha illallah. Di pikiran mereka bid'ah itu nggak ada di zamannya Nabi. Kelam ini kalau sampai kau zamannya Nabi ojo digawe. La ilaha. Dari kelambi sing dipakai oleh Nabi sing kainnya kasar, kainnya kasar, koyo karung. Ayo kuat gawe kelambi karung. Ayo masker. La ilaha illallah. Sing santai wae, aliranku sing santai wae Ahlus Sunnah wal Jamaah. Enak. Ono peringatan masih ono pandemi tetap gawe peringatan. Kenapa? Karena memang ingin mengagungkan Nabi Muhammad, berharap mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Nah, di Sidratul Muntaha itulah Jibril mengatakan kepada Nabi Muhammad, sampai di sini saya menemani engkau ya Rasulullah, gak bisa tembus. Loh, Jibril dari bumi sampai tembus langit, masuk surga, masuk neraka. Ini seperti yang saya sampaikan, ini disingkat. Ini ceritanya disingkat. Ini cerita mau kafe loh. Sakno sampean Pak, aku agak banyu nih Pak. Iki entek sih ngomong segede. Sampai langsung coba. Nah, kenapa nggak bisa nemani aku untuk ketemu sama Allah? Yang paling penting nih mau ketemu Allah. Masa ditinggal sendirian Jibril, katanya Nabi Muhammad. Malaikat Jibril mengatakan, wa ma minna illa wa lahu maqam. Tidaklah kita kecuali punya maqam sendiri-sendiri. Demi Allah, kalau saya melewati ini pohon, daun pohon sidra yang terakhir atau Sidratul Muntaha, selangkah saja. Saya maju selangkah saja, melewati, melampaui Sidratul Muntaha, saya akan terbakar dengan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Jibril itu terbuat dari cahaya, nggak mampu menghadapi cahaya Allah. Nabi Muhammad memang kelihatannya seperti kita manusia, Nabi Muhammad, tapi mampu menghadapi cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak binasa, nggak hancur, malah masuk Sidratul Muntaha, nggak disuruh copot sandal, nggak disuruh. Nabi Musa ketika akan bermunajat kepada Allah di Bukit Turi Sina, apa firman Allah? Ikhlaqna 'alaika fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Copot sandalmu, Allah yang ngomong. Kamu ada di lembah yang disucikan yang bernama Tuwa. Sampeyan Pak, masuk sampeyan tuku sandal 5 juta, lebu masjid. Copot apa enggak copot? Copot, masuk 5 juta sandal sampeyan. Masih anyar sandal sampeyan. Lho ki anyar lho. Cek burung lebu copot terus langsung tak deken nang masjid. Apa tak gawe nang masjid? Diwasu di wong sakarepku sampeyan. Nek maksud tetep iso abu sampean ya, iso tambah lemu sebenarnya. La ilaha illallah. Karena ini tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah masuk tempat paling suci Arsy dan disuruh copot sandal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sandalnya sopo? Sandalnya Nabi Muhammad. Dan sekarang ini bukan replika. Saya tanya sendiri sama wali kota Probolinggo. Beliau mendatangkan beberapa peninggalan Nabi Muhammad, masih ada di Probolinggo Pak Bu, belum diambil lagi oleh Museum Turki. Karena memang peninggalan Nabi Muhammad ini didatangkan oleh Sultan Hasan al-Bolkiah dari Brunei, karena dia punya duit banyak ya. Didatangkan, rencananya mau dikelilingkan di Asia Tenggara. Begitu berita itu didengar oleh wali kota Probolinggo, yang dia memang seorang Habib ya, Habib Haji bin Muhammad Al-Habsyi, itu langsung dijemput bola. Dia bilang sama Sultan Hasan al-Bolkiah, Indonesia dulu, tempat saya dulu. Alhamdulillah saya bisa menyaksikan dari dekat waktu masih di Rujak. Sekarang sudah di museum. Mumpung masih ada di Indonesia, monggo dibuat rombongan. Jadi bisa browsing museum peninggalan Nabi di Probolinggo.
di kotanya, bukan di kabupatennya. Bisa, itu sebabnya daftarnya katanya sekarang lewat online katanya. Saya sudah lihat langsung, di situ ada rambutnya Nabi Muhammad, ada pernah janggutnya Nabi Muhammad. Subhanallah, ini dalil kita Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab katanya mereka janggut itu jangan digunting, haram. Maka kita bilang, nek janggut sampean gak digunting-gunting, opo sampai potong terus. Betul. So ada ini masuk Guinness Book of Record. Ya, orang India janggutnya melebihi kaki. Jadi ini ada dalam di kepang di situ janggutnya. Melebihi kaki ketika dipanjangkan. Iku janggut sih gak dipotong-potong. Iku betul-betul itu bid'ah betul, gak kalau bid'ah, gak kalau dipotong janggut gara-gara kepingin masuk Guinness Book of Record. Janggut sampai kok sampai terus, berarti sampai potong. Warai haram. Kok dipotong? Ayo. Ruwet iki aliran ruwet, ruwet wal jamaah ya. La ilaha illallah. Kok suka nyalahno wong iku repot. Sithik-sithik bid'ah, sithik-sithik kafir. La ilaha illallah. Mudah-mudahan corona hilang, aliran iki yo hilang sisa. Amin ya rabbal alamin. Aliran bikin ruwet iki sebenarnya. Ini ada bekas janggutnya Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad pun merapikan janggut. Meskipun janggut beliau itu tebal, memang dalam riwayat hanya sekepalan tangan. Lebihnya dirapikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada janggutnya Nabi, ada bekas darah bekamnya Nabi, ada bekas keringatnya Nabi, juga ada terompahnya Nabi yang ada di foto-foto itu. Ada bekas imamahnya Nabi, ada juga tongkatnya Nabi, ada bekas tapak kaki Nabi. Itu semua ada di Probolinggo. Monggo dibuat rombongan. Mumpung belum diambil lagi oleh pemerintah Turki. Nah, apa nak Turki piro sampai urunannya piro. Jadi Probolinggo paling 500 palingnya. 500 ku sak mangani sak toli insyaallah ya. Nek numpak bis. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini buruk pun gak tembus. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus satu makhluk namanya Sarir. Memang diciptakan oleh Allah untuk bisa di arsy Allah. Rasulullah naik ke Sarir, dibawa oleh Sarir ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena aliran sebelah itu aslinya nggak percaya Rasulullah ketemu sama Allah malam Isra Mi'raj. Sampai koyo padahal ono dalam Al-Qur'an itu maka qaba qausaini au adna. Pertemuan itu antara Allah dan Nabi Muhammad jaraknya sebusur panah atau dua busur panah atau lebih dekat dari 2 busur panah, sekitar 2 meter dekatnya. Tapi jangan tanya bagaimana, karena memang itu adalah keinginan Allah Subhanahu wa taala. Saya sama Anda sekalian hadirin hadirat, kalau masuk surga, kalau saya amin. Kita semua kalau masuk surga, amin. Itu kita seminggu sekali akan ketemu Allah. Setiap hari Jumat ketemu Allah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah berseri-seri senang karena apa? Ketemu Allah Subhanahu wa taala. Itu suami istri ketemu Allah. Suami istri. Makanya jomblo-jomblo. Ketemu Allah suami istri. Ketika pulang dari ketemu Allah, sang suami melihat istri lebih cantik, sang istri melihat suami lebih ganteng. Karena orang elek lebih suatu dilarang, orang elek dilarang lebih. Jadi buandang kabeh, jadi ayu kabeh. Memang bidadari itu cantik, bidadari itu cantik, ayu bidadari itu. Dihubungi badan perawan mana Pak? Kalau sampean dapat 70 Pak. Sampean itu mungkin ya kalau bersuara Pak. Nonton begini, ya. Bidadari pun yang ngombe. Aliran air itu kelihatan di leher. Saking putih ini. Kalau ada bidadari sekarang satu buka langit ngeludah ke laut, air laut yang asin ini jadi tawar. Saking manis mulutnya bidadari. Coba nih kalau sampai sih itu nak laut. Iwak muncul kan? Keracunan. Luwih hebat kok corona wae. La ilaha illallah.
putihnya luar biasa. Tapi istri kula jenengan nang swarga luwih ayu karo bidadari. Subhanallah. Makanya mlebu swarga rugi, nek mlebu swarga iku rugi. Nah, ketika Rasulullah merasakan kehadiran Allah, Rasulullah mengucapkan salam penghormatan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, Rasulullah di saat yang paling menakutkan, menegangkan, karena Rasulullah paling takut sama Allah. Kita semua harus takut kepada Allah, betul? Jangan sampai takut kita sama corona melebihi takut kita kepada Allah. Harus lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Surabaya ini sempat beberapa masjid, paling masjid ini tutup saja cuma warga. Oh, masya Allah. Waduh, di masjid Ngalmu aku berarti ya. Meskipun jaga jarak, tetap Jumatan, tetap. Saya pernah nyarankan ada satu masjid katanya tutup, saya bilang begini, tutup Jumat, sholat duhur berjamaah, apa doa? Tapi lepas gini wae, Jumat itu yang penting rukunnya tok. Jadi khotib naik, alhamdulillah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, usikum wa nafsi bitaqwallah, baca ayat Al-Quran bismillahirrahmanirrahim wal asri. Lungguh. Mari ngono khutbah kedua baca alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad usikum wa nafsi Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Lebih singkat dari 2 rakaat. Terus sholat Jumat 2 rakaat. Kan tetap bisa melaksanakan Jumat. Sing pinter titip orang. La ilaha illallah. Makanya Allah itu sudah menyampaikan dalam Al-Qur'an. Inilah kadang-kadang kita lalai. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya sama orang ahli, tanya sama ustaz, tanya sama kiai. Ya apa caranya tetap melaksanakan sholat Jumat meskipun dalam keadaan pandemi ini menunjukkan lebih takut sama si comorna ini daripada sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Coba lihat jawaban takmir Masjid Ampel ketika disuruh nutup masjidnya. Beliau mengatakan lebih baik saya mati kena corona daripada saya nutup masjid. Alhamdulillah. Tapi Masjid Ampel toleransi kemarin tidak sholat Idul Fitri. Juga masjid-masjid musola sekitarnya mengadakan sholat Idul Fitri, bahkan kampung-kampung sekitar Masjid Ampel mengadakan sholat Idul Fitri, sehingga para khotib kebanjiran order kemarin. Masya Allah. Alhamdulillah. Karena khotib siapa ini? Alhamdulillah. Nah, hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di depan zat yang paling ditakuti. Sebab kalau kita takut sama Allah di dunia, gak akan takut sama Allah di hari kiamat. Maksudnya selamat dari siksa Allah kelak di hari kiamat. Tapi kalau gak takut sama Allah di dunia, kemaksiatan dilanggar, taat tidak dilakukan, maka naudzubillah akan merasakan takut yang luar biasa kepada Allah kelak di hari kiamat. Naudzubillahi. Di saat yang sangat menakutkan, menegangkan, Rasulullah nggak pernah lupa sama umatnya. Beliau menjawab, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Nabi Muhammad selalu ingat kepada umatnya, nggak pernah lupa kepada umatnya. Bukan seperti ada yang mau mencalonkan, mari mencalonkan, lali wis. Engkau apa mencalonkan mana? La ilaha illallah. Kena amnesia. Tapi amnesia sementara. Nah, malaikat Jibril memang akan bos mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Para malaikat bersolawat, Allahumma shalli ala Muhammad. Memang malaikat itu udah pakai sayyidina. Memang malaikat udah pakai, begitu aturannya. Tapi kalau kita nggak pakai sayyidina ya sungguh terganggu. Bahkan mereka tuh aliran baru, aliran opo, bingung ya. Dari tadi saya bingung gak aliran situ. Ngaku nih ahlus sunnah wal jamaah. Kok enak kok ahlus sunnah. Oh itu ahlul goblok wal jamaah. Ahlul ruwet wal jamaah.
Mereka bilang nggak usah pakai sayyidina kalau sholawat itu. Ada hadisnya Rasulullah mengatakan la tusayyiduni. Ini hadis rawahu Hongkong. Tidak ada bahasa sayyada yusayyidu dalam kosakata bahasa Arab itu nggak ada. Dan Rasulullah itu orang yang paling fasih dalam berbahasa Arab. Nggak mungkin beliau mengatakan la tusayyiduni. Kata-kata sayyid itu diambil dari kata-kata sawwada yusawwidu. Nggak ada. Kali hadis itu nggak ada, jelas-jelas palsu. Apalagi disahihkan sama imam mereka. Naudzubillah min dzalik. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan dirinya adalah sayyid. Ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Itu hadis sahih riwayat Muslim. Dan juga ana sayyid waladi Adam wala fakhr. Beliau sendiri mengatakan dirinya adalah sayyid. Maka kita kalau ahli sunnah wal jamaah betul pakai sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, kejadian yang hebat itu diwajibkan oleh Allah ketika kita salat dalam tasyahud akhir. Bahkan dijadikan rukun qauli. Rukun salat yang namanya rukun qauli. Rukun qauli itu wajib didengarkan oleh telinga sendiri. Itu ada 5 dalam salat. Yang pertama takbiratul ihram. Jadi kita takbiratul ihram yang pertama itu Allahu Akbar, minimal didengar oleh telinga sendiri. Tak usah get-get. Kalau sampai tadi mau coba Allahu Akbar. Sebelah sampai, so jaga jarak, tekanin jangan, so biasa lah ya, santai lah ya, santuy ya. Allahu Akbar. Cukup didengar oleh telinga sendiri. Yang kedua adalah surat Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim sampai walau boleh. Itu wajib didengar oleh telinga sendiri meskipun kita makmum. Yang ketiga tasyahud akhir tadi dari at-tahiyyat sampai 2 kalimat syahadat. Yang keempat sholawat setelah tasyahud akhir minimal Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Minimal yang agak sempurna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Yang sempurna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Karena para sahabat juga tanya sama Nabi, ya Rasulullah, na'rif kaifa nusallimu alaik. Kami tahu bagaimana cara mengucapkan salam kepadamu, assalamualaikum. Kalau para sahabat di hadapan Nabi Muhammad. Kalau kita zaman sekarang tidak ada, Nabi Muhammad bukan di hadapan kita. Akan tetapi kalau kita mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, salam kita akan disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Muhammad, akan dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam hadis sahih Muslim Rasulullah menyampaikan, "Ma min muslimin yusallimu alayya illa raddallahu ruhi li arudda alaihi salam." Tidak ada satupun muslim mengucapkan salam kepada aku dimanapun kecuali Allah mengembalikan rohku jadi roh dan jasad untuk menjawab salam saja. Jadi sekarang kita lihat di dunia itu sholat itu nggak pernah putus. Minimal orang dalam sholat mengucapkan salam assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini roh Rasulullah sering dikembalikan ke jasadnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab salam. Waalaikumsalam, itu jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari sama-sama kita mengucapkan salam di majelis ini kepada Nabi Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibi ya Nabi Allah ya Rasulullah. Ini Rasulullah jawab salam kita sekarang. Subhanallah. Inilah yang tidak dipahami sama aliran sebelah. Aliran sebelah itu aliran opo itu la ilaha illallah. Mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi rukun qauli yang keempat tadi apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad dalam tasyahud akhir. Rukun qauli yang kelima adalah salam. Assalamualaikum dalam salat. Warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi.
Ada 5 rukun qauli. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua alfa. Ucapan langsung yang kedua saudara. Alfa. Yang ketiga tasyahud akhir. Yang keempat sholawat kepada Nabi setelah tasyahud akhir. Yang kelima adalah salat. Ini 5-limanya wajib didengar oleh telinga kita sendiri di dalam sholat, baik wajib ataupun sunnah. Kemudian Allah memberikan perintah sholat 50 waktu. Susah jam jarak ibu cross atau kan cross? Pemenang masuk ngapusi nah terus jam dulu 9:30 di sana. Kamu betul? Lanjut lagi. Satu bangunin tadi. Dikasih perintah sholat 50 waktu, terima Nabi Muhammad. Karena apa? Yakin sahabatnya pasti mampu melaksanakan. Coba nih sholat seket. Ya Allah, kamu kerja lagi kau. Peringatan kau, peringatan kau. Kurang dari setengah jam, 50 dibagi 24. Kurang dari setengah jam sekali kita sholat. Subhanallah. Baru pulang dari masjid, si lena oma, gak sempat delok kulfi. Ya. Sampai sakuri kulfi kok. Kok gak tahu kan delok? Dari cakap pasaya. Allah. Dan lain sebagainya. Ibu-ibu gak bisa masak. Lagi masak ada gosong masalah. Coba kalau setiap setengah jam, sebelum setengah jam, tidak sampai setengah jam sekali kita sholat. Untung ketemu Nabi Musa, alhamdulillah. Di langit keberapa Nabi Musa tadi? Langit ke-6. Sikit di konsentrasi Allah. Langit ke-6. Padahal miliaran kilometer ini. Nabi Musa tanya, Muhammad, apa perintah bagi Allah dan umatmu? Alhamdulillah, sholat 50 waktu. Jadi waktu orang saya sekolah jantung. 50 waktu. Umatmu gak mampu. Naik keringanan. Naik. Setiap naik dikurangi 5. Turun berapa sekarang? 45. 45. Sakit. Di dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan Rasulullah, aku kembali antara Allah dan Musa dan setiap naik dikurangi 5. Jadi 9 kali kembali. 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 9 kali. Sama yang pertama berarti 10 kali. Rasulullah ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 itu Nabi Musa bilang, "Syekh kelimu itu." Ya wargamanya Syekh. Alhamdulillah. Sampai jauh akhir Jibril gergeter di sana. Jadi cik nemen ni wong iki. Wis cek dikurangi akeh kali 5 warasnya akeh. La ilaha. Coba kita bayangkan sini semua wis akeh gak salat kok ngomong ya. Ngomong maling ning seket. La ilaha. Maka Rasulullah mengatakan, "Laqad istahaitu min rabbi." Saya sudah malu sama Allah, jalur keringanan terus. Dan Allah sudah mengatakan hunna khamsun wala hunna khamsun. Itu memang salat 5 waktu, tapi pahalanya sama dengan salat 50 waktu. Turun ke bumi Nabi Muhammad SAW. Kalau kita belajar Aqidatul Awam disebutkan wa qabla hijratin nabiyyin Isra min Makkah lailan lil Qudsi yudra. وبعد إسرائيل عروج للسماء حتى رأى النبي ربان كلما من غير كيف وانحصار وافترض عليه 5 بعد 50 فرض وبلغ الأمة بالإسرائيل وفرض 5 بلا امتراء. Rasulullah menyampaikan bahwasanya sholat 5 waktu wajib. Sholat ini hadirin hadirat oleh-oleh dari Rasulullah, manusia yang paling mulia langsung dari Allah. Perintah yang lain penting, tapi perintah yang lain kita ketemu setahun sekali. Puasa setahun sekali. Puasa juga kadang-kadang orang yang sudah tua nggak mampu puasa. Sekarang banyak orang tua cepat sekarang.
Oke. Sampai nek waktu ini poso akeh sing mlebu warung kok berarti wis tuwa kok. Masih ketokane umure selawi 20, 30 wis tuwa berarti. Gak mampu po, gak mampu poso. Atau luwih cilik teko Upin dan Ipin ya. Sebab Upin dan Ipin poso tiap tahun, betul. Meskipun Upin dan Ipin tiap tahun gak munggah-munggah ya. Teko anakmu TK sampai anakmu SMP, Upin Ipin tetep TK. Tapi tiap tahun kok. Jadi nek ngomong gak poso nak dalan nek dede tuwa berarti luwih enom teko Upin dan Ipin, cuman awake bongsor. Itu aja kok repot ya. Kadang-kadang nak omahe bapak-bapak, ibu. Tapi dari bapak-bapak ini insyaallah gitu. Nak omahe bapak-bapak ini sahur, budal kerja apa? Mampir warung. Aku kadang-kadang kalau bulan puasa kadang-kadang subuh itu ada kajian subuh kan biasanya ya di masjid-masjid. Pulang ke daerah saya itu mau masuk kampung itu kono warkop, pakai sikil lah warkop. Karena warungnya tertutup sikil tok aja. Oh iki paling sikil palsu banget. Aku lah harus mengkor lah. Merasa apa? Iki paling sikil palsu iki. Tapi sepeda motor yo akeh. Apa ada sepeda motor di depan ini ya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Orang tua sekali enggak dipaksakan puasa Allah. Bisa ganti fidyah, betul? Nggak mampu puasa. Orang yang sakit yang katanya dokter nggak mampu sembuh, maka juga nggak wajib puasa. Perempuan pun tapi wajib ganti ya, wajib ganti kalau kedatangan bulan. Oh itu kuat pak, tiap bulan kedatangan bulan. Kalau sampai yang kedatangan apa pak? La ilaha illallah. Jadi ini orang ketemu wong lanang gak poso bulan Ramadan, oh datang bulan berarti. Ini palsu lanang ini. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Zakat juga setahun sekali, haji seumur hidup hanya sekali. Itu pun kalau mampu. Tapi puasa masih tua koyo opo tetap wajib po. Masih loro koyo opo tetap wajib po. Ya sholat astagfirullah. Masih tua koyo opo tetap wajib sholat. Tapi sholat lagi. Masih loro koyo opo tetap wajib sholat. Sampai-sampai saya pernah yang kita kalau baca ya sholat itu terakhir pakai hati. Terus motone mripate gak iso ngene-ngene ya. Sebab terakhir sholat itu pakai mripat nek ndase gak iso koyo-koyo. Nanti mripat Allahu Akbar, Allahu Akbar, sallallahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai motor. Loh. Nek gak iso motone sholat tuh koyo opo motone gak iso. Loro koyo opo motone iso ketak-ketik tetep betul. Ternyata ketika kakak saya koma baru saya ini wong koma ini tetap wajib sholat ambil hati ini sebab motornya tidak suka ketik terus gak sadar tapi hati ini tetap sadar subhanallah. Kadang-kadang saya ngomong lorong udah sulit gak sholat saja coba sampai ke rumah sakit kalau gak ada sholat ke rumah sakit lorong kayak apa padahal tetap wajib sholat. Nah karena sholat perintah yang kita hadapi tiap hari, siapapun wajib melakukannya, maka langsung dipanggil oleh Allah untuk menerima langsung. Berarti menunjukkan betapa pentingnya sholat. Maka mari sholat itu hubungan antara kita dengan Allah. Jadi kalau kita menjaga sholat berarti kita menjaga hubungan baik dengan Allah. Kalau enggak menjaga hubungan sebagaimana hadis Nabi Muhammad, kalau enggak menjaga sholat berarti memutuskan hubungan dengan Allah. Alhamdulillahi. Dan banyak fungsinya sholat. Yang paling penting sholat itu menjadi syarat penerimaan amal. Awalu ma yusallimu yaumal qiyamati fi amalihi shalah. Fa in tuqbila minhu salatuhu tuqbila minhu sa'iru amalihi wa in ruddat minhu salatuhu rudda minhu sa'iru amalihi. Yang pertama kali diminta pertanggungjawaban oleh Allah adalah sholat. Kalau sholatnya bisa diterima, semua amalnya akan diterima oleh Allah. Tapi kalau sholatnya ditolak oleh Allah, masih iki haji bertahun, masih umroh benulan, masih sodako bendino, tapi sholatnya ditolak oleh Allah, maka
maka semua amal akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita laksanakan sholat, kalau bisa secara berjamaah meskipun di rumah, kalau bisa di masjid lebih bagus, pahalanya lebih besar jamaah di masjid sampai memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saat tadi itu kita habis. Sudah habis, berarti ceramahnya sudah habis juga. Mari sama-sama kita mohon kepada Allah dengan berkat peringatan pada malam hari ini, dengan berkat Nabi Muhammad, dengan berkat para nabi, para rasul yang sebelum Nabi Muhammad. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampunilah semua dosa kami ya Allah, semua dosa orang tua kami ya Allah, semua dosa orang yang kami cintai ya Allah. Ya Allah, hapuskanlah kemaksiatan kami dan mereka ya Allah. Jadikanlah kami dan semua orang yang kami cintai sebagai hamba-hambamu yang beriman, yang bertakwa, yang saleh salihah, yang mudah melaksanakan segala perintahmu ya Allah, mudah pula menjauhi larangan-laranganmu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikanlah kami dan orang yang kami cintai taufik dan hidayah, sehingga kami dan mereka cinta taat, benci maksiat. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, bahagiakanlah kami dan orang yang kami cintai di dunia, di kubur, terutama kelak di hari kiamat. Hidupkanlah kami dan mereka dalam keadaan Islam, cabutlah nyawa kami dan mereka dalam keadaan Islam. Kelak di hari kiamat bangkitkanlah kami dan mereka bersama orang-orang yang beriman di bawah kepemimpinan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kabulkanlah semua hajat kami ya Allah, semua hajat orang yang kami cintai ya Allah, terutama semua hajat segenap pihak yang membantu acara pada malam hari ini ya Allah. Mudahkanlah urusan kami dan mereka ya Allah, berikanlah kami dan mereka rezeki yang banyak, yang halal, yang barakah ya Allah. Panjangkanlah umur kami dan mereka di jalan taat kepada Nabi Muhammad dalam keadaan sehat walafiat. Kami juga mohon ya Allah, segera angkat penyakit corona ini ya Allah, segera sehatkan negara kami ini dari penyakit corona ini ya Allah, segera sehatkan bumi ini dari penyakit corona ini ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kalau ada keluarga kami yang sedang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Berikanlah taufik dan hidayah kepada para pemimpin kami ya Allah, sehingga mereka bisa menjalankan kepemimpinan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar, sesuai dengan amanatmu ya Allah, sesuai dengan keinginanmu, sesuai dengan syariatmu dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kalau sudah sampai ajal kami dan orang yang kami cintai ya Allah, cabutlah nyawa kami dan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bihusnil khatimah ya Allah. بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله، يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام، واعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام، واكرم الأرواح منا بلقاء خير الأنام، وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lewati. Sebelumnya saya sebagai pembawa acara dan segenap panitia Masjidul Hidayah meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata ataupun hidangan dari kami yang kurang berkenan di hati para hadirin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad